Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang, saya akan coba sampaikan mengenai pengantar struktur data. Ini menjadi bab 1 di mata kuliah ini. Kenapa harus ada pengantar dulu? Supaya Anda kenal apa yang bakal Anda hadapi di mata kuliah struktur data ini. Dan juga supaya jadi motivasi kenapa Anda wajib mengerti struktur data. Kita mulai dari definisi struktur data. Struktur data adalah metode atau cara bagaimana seorang programmer menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sebuah pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan lebih tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Saya akan coba terangkan dengan membuat sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh program pencarian rute terdekat di sebuah kota, di mana mempunyai peta seperti di bawah ini. Ada 8 titik persimpangan di sebuah kota. Ada simpang A, simpang B, simpang C, simpang D, simpang E, simpang F, simpang G, simpang H. Kemudian berikut adalah jaraknya. Dari A ke B itu punya jarak 330 meter. Dari A ke F punya jarak 690. Dari B ke C punya jarak 250. B ke E punya jarak 280. C ke D punya jarak 86 dan seterusnya. Kemudian kita buat asumsi bahwa semua jalan adalah dua arah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyimpan data jarak antar titik tersebut di memori komputer? Nah, itulah salah satu gunanya Anda memahami struktur data. Oke. Ada banyak solusi untuk contoh kasus tersebut. Solusi pertama untuk kasus tersebut adalah kita menggunakan array 2 dimensi atau matriks. Berdasarkan data tadi, maka kita bisa susun matriks seperti ini. Setiap baris akan berisi jarak ke titik mana dia berhubungan. Jadi contoh di sini A ke B punya jarak 330, A ke F punya jarak 690. Begitu juga dengan B ke A 330, karena kita punya asumsi tadi bahwa semua jalur itu adalah dua alur, berarti A ke B punya jarak, begitu juga dengan B ke A. Kemudian B ke C dan B ke E juga ada. Kalau semua data itu diinputkan ke sini, maka tersusun matriks seperti ini. Sedikit analisis. Banyak persimpangan ada 8. Berarti seluruh selnya adalah 8 baris kali 8 kolom, sehingga kita punya data sebanyak 64. Memori yang dibutuhkan adalah 64 sel, 64 data kali 4 byte. Karena kita asumsikan bahwa datanya adalah integer minta tempat di memori 4 byte, sehingga membutuhkan memori sebanyak 256 byte. Kemudian bagaimana untuk mengakses datanya? Kalau Anda butuh jarak dari titik A ke titik B, maka yang Anda perlu lakukan cukup memanggil nama matrik diikuti baris dan kolomnya. Jadi dengan nulis MA, B itu artinya Anda meminta jarak data yang dimatrik, yaitu jarak dari A ke B. Maka Anda bakal dapat 330.
itu untuk mencari sebuah jarak. Kemudian berapa jarak perjalanan rute, di mana rute terdiri dari banyak titik. Misalkan Anda mulai dari A, kemudian menuju B, dari B dilanjutkan ke E, dari E dilanjutkan ke D, dan dari D dilanjutkan ke H. Maka pencarian total jaraknya sangat mudah, yaitu Anda tinggal hitung jarak dari A ke B, kemudian setelah nyampe B, hitung jarak dari B ke E, kemudian dari E ke D, dari D ke H, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Itulah solusi 1. Mudah, sederhana. Keuntungan dari solusi 1, struktur datanya sederhana, pengaksesan data sangat mudah karena menggunakan array. Pencarian jarak dapat dilakukan dengan mudah. Kelemahan dari solusi 1 adalah boros tempat ketika titik persimpangan sangat banyak. Tadi saya cuma mencontohkan 8 titik. Tapi apa yang terjadi ketika Anda harus mendata semua titik yang ada di Kota Bandung? Kira-kira ada berapa banyak titik yang berada di Kota Bandung? Berapa titik persimpangan di Kota Bandung? 1000, 2000, 3000, 5000? Kita buat asumsi. Anggap banyak persimpangan di Bandung ada 10.000, berarti banyak sel yang dibutuhkan adalah 10.000 baris kali 10.000 kolom, sehingga kita butuh data sebanyak 100 juta data. Memori yang dibutuhkan untuk menampung hanya persimpangan di Bandung saja adalah 100 juta dikali 4 byte alias 400 juta byte atau 381,47 megabyte. Itu data yang dibutuhkan. Oke. Di mata kuliah ini Anda harus tahu kelebihan dan kekurangan dari semua struktur data. Solusi 1 sudah saya sampaikan. Saya coba analisis lagi. Kelemahan dari solusi kedua, kenapa disebut boros? Satu simpang tidak mungkin terhubung dengan 9.999 simpang lainnya. Paling banyak persimpangan adalah mungkin simpang 5. Itu artinya sebuah titik persimpangan hanya terhubung dengan 4 titik persimpangan lainnya. Itu artinya dalam satu baris data persimpangan, maka terdapat 9.996 data yang nilainya 0 karena titiknya tidak berhubungan. Dengan kata lain adalah 9.996 dari 10.000 adalah 99,96% data nilainya 0 semua. Sedangkan data yang terisi data jarak hanya 0,04%. Itulah kenapa disebut boros. Jadi Anda punya data 0,04%, sedangkan 99,96% itu datanya 0 semua. Itu kelemahan dari solusi 1. 0,04% berisi data dan 99,96% berisi 0. Bukannya ini pemborosan? Oke. Solusi kedua. Data disusun dalam array satu dimensi, yaitu menyimpan data semua titik persimpangan. Ini array-nya. Kita punya array satu dimensi yang menyimpan seluruh simpang
dari A sampai dari simpang pertama sampai simpang terakhir, dan setiap elemennya memiliki link list yang berisi ke titik mana dia akan berhubungan. Contoh, saya punya titik A, dia punya hubungan ke B 330, dan dia juga punya hubungan ke F sebesar 690. Setiap titik hanya menyimpan titik-titik lain yang berhubungan saja. Paling banyak hanya menyimpan 4 titik, itu pun kalau simpang 5. Setiap elemen berisi titik lain dan yang berhubungan dengan jaraknya. Jadi, contoh di sini, titik D punya hubungan ke C sebanyak 86 meter. Nah, titik lain yang berhubungan dengan D setelah C adalah E. Next-nya, berikutnya adalah H. Dan setiap elemen ini punya data yang berisi jarak. Keuntungan dari solusi kedua adalah penyimpanan datanya yang lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Satu buah titik simpang terdiri dari sebuah nomor simpang, asumsikan integer 4 byte, dan pointer ke simpang lain. Jadi kalau dilihat dari sebelumnya, sebuah titik persimpangan ini selain menyimpan data ABC-nya, data nomor simpangnya, juga dia harus punya data yang nunjuk ke data simpangan lain yang berhubungan. Nah, sebuah pointer ini punya nilai 4 byte. Sehingga satu buah data itu membutuhkan 8 byte. Karena ada 10.000 simpang dalam bentuk array satu dimensi, maka kebutuhan memori adalah 80.000 byte. Jadi untuk seluruh simpang yang satu array dimensi ini, maka untuk 10.000 data hanya butuh 80.000 byte, kurang dari 80 kilo. Kemudian untuk elemen-elemen linked list terdiri dari nomor simpang, asumsikan integer, dan jaraknya, asumsikan integer 4 byte, dan pointer juga 4 byte. Jadi setiap elemen punya nomor simpang dan jarak ke simpang tersebut. Tetapi selain itu juga dia punya penunjuk ke pointer lain. Sehingga yang dibutuhkan adalah 4, 4, 4. Jadi 2 byte. Untuk satu buah elemen dibutuhkan 12 byte di memori. Jika diasumsikan semua persimpangan adalah simpang 5, yaitu berhubungan dengan 4 simpang lain, maka kebutuhan elemen memori adalah banyaknya simpang, yaitu 10.000, dikali banyaknya simpang yang berhubungan, yaitu 4, dikali 12 byte per elemen. Maka data yang dibutuhkan hanya 480.000 byte. Berapa total kebutuhan memori? Satu untuk yang array satu dimensi kita butuh 80.000 byte. Kemudian untuk linked list-nya kita perlu 480.000 byte, sehingga kita butuh 560 byte. Untuk keseluruhan simpang sebanyak 10.000 dengan asumsi semua simpang 5. 560.000 byte itu sama aja dengan 546,87 kilobyte atau 0,53 megabyte. .53 megabyte tentunya lebih kecil daripada 381,47 megabyte. Ini paling hemat. Solusi kedua, kalau Anda lihat dari kebutuhan memori, jauh lebih hemat dibandingkan dari solusi yang pertama yang menggunakan array 2 dimensi. Oke, kalau gitu kita pakai solusi kedua. Belum tentu. Solusi kedua juga memiliki kekurangan,
yaitu butuh algoritma khusus untuk mencari jarak dari satu titik ke titik lain. Contoh, carilah jarak dari titik D menuju titik E. Maka algoritmanya adalah 1. Carilah dulu simpang D. Saya coba kembali lagi ke sini. Jadi algoritmanya adalah Anda telusuri dulu dari awal sini apakah ini simpang D, bukan, simpang D, bukan, simpang D, bukan, simpang D, iya. Apa yang terjadi setelah ini? Kita akan nyari E. Nah, kita baru lihat ke sini, ke link listnya. Link list pertama, elemen pertama, apakah E? Bukan. Maka dia akan cari lagi ke depan. Apakah E? Iya. Maka ini yang diambil. Itu algoritmanya. Jadi setelah titik simpang D ditemukan, maka Anda harus menelusuri link list dari simpang pertama yang berhubungan dengan simpang D, yaitu simpang C. Kemudian ke simpang E. Ini baru untuk mencari jarak. Belum lagi untuk nambah simpang, menghapus simpang. Kekurangan dari solusi kedua adalah cari jarak dari titik D menuju E. Kalau Anda menggunakan solusi 1, algoritmanya cukup M kurung siku baris ke D kolom ke E. Tapi kalau Anda pakai solusi kedua, maka algoritma untuk nyari jarak dari D ke E adalah cari simpang D. Setelah ketemu, cari titik-titik yang berhubungan dengan simpang D. Dari simpang pertama, telusuri sampai menemukan simpang yang E. Kalau sudah ditemukan, maka informasi jaraknya didapat. Nah, kalau dari sisi algoritma, solusi 1 paling mudah. Kesimpulannya, solusi 1 dengan solusi kedua, siapa pemenangnya? Andalah yang wajib menentukannya. Andalah yang memilihnya. Apakah Anda ingin algoritma sederhana tapi boros memori? Solusi 1. Atau Anda pengen hemat memori tapi algoritma lebih rumit? Di sanalah Anda wajib memahami mengenai struktur data. Maaf, bukan saya yang harus menentukan, tapi Anda yang harus menentukan sendiri tipe data mana, struktur data mana yang bakal Anda pakai dalam program yang Anda buat. Itu contoh kenapa Anda wajib memahami struktur data, Anda wajib mengerti array, Anda wajib mengerti linked list. Anda bisa gabungkan array sama linked list. Ya, sehingga Anda punya kemungkinan struktur data yang beragam. Anda punya pilihan struktur data yang bisa Anda pakai dalam program Anda. Contoh lain, bagaimana cara menyimpan struktur keanggotaan di MLM, multi-level marketing. Contoh, level 1 ada member namanya A. Kemudian dia punya anak buah alias downline B, C, dan D. Dari downline dari A tersebut, B punya downline lagi, E sama F, C punya downline G, D punya downline H sama I. Kalau ada sebuah pertanyaan, siapakah downline dari B? Atau, kalau H bertransaksi, siapakah upline yang bakal kebagian untung? Kita bisa nyari satu level di atasnya, kita bisa nyari 2 level di atasnya. Solusi struktur data untuk kasus ini adalah struktur yang bernama tree atau pohon.
Struktur ini juga berlaku untuk pencarian silsilah keluarga. Siapa yang anak ya? A punya anak siapa aja? B punya anak siapa aja? C orang tuanya siapa ya? A punya cucu siapa aja ya? Ponakan B siapa ya? Nah, itu semua bisa Anda dapat dengan memahami tree. Saya sering sampaikan di perkuliahan struktur data di semester sebelumnya. Dengan modal ini, Anda bisa membuat sebuah aplikasi. Sebutlah sosial media. Sosial media berbasis pesan ada Facebook. Sosial media berbasis gambar ada Instagram. Kenapa Anda tidak membuat sosial media berbasis silsilah keluarga? Di mana sebuah keluarga datanya masuk, kemudian keluarga lain datanya masuk, karena ada kesamaan di orang tua, maka dianggap sekeluarga. Nanti kita bisa buat fitur misalkan untuk memberikan notifikasi. Kalau ada hajatan keluarga, maka bisa ngasih notif. Kalau ada yang perlu, bisa ngasih notif. Kalau mau ada undangan pernikahan, tinggal cetak. Masih laku kayaknya untuk jadi skripsi ya. Oke, itu contoh lain. Strukturnya tree. Tadi kita sudah array, tadi kita sudah linked list, kita sudah tree. Dan contoh lain adalah bagaimana cara menyimpan data antrian di sebuah bank. Asumsikan semua nasabah mempunyai prioritas sama. Solusinya adalah struktur bernama queue atau antrian. Antrian 1 karena pertama kali datang dia bakal dilayani duluan, kemudian antrian 2, antrian 3, dan antrian 4. Jika ternyata prioritas dibedakan, maka solusinya bukan lagi queue biasa seperti ini, tapi Anda bisa gunakan queue yang berprioritas. Orang yang datang ketiga mungkin saja dipanggil pertama kali karena dia punya prioritas lebih tinggi. Nah, bagaimana ngatur itu? Anda bisa gunakan queue berprioritas. Salah satunya bisa Anda gunakan struktur data tree yang disebut sebagai heap. Ini akan disampaikan di pertemuan-pertemuan terakhir. Oke, sekian itu pengantar struktur data. Saya harap dengan penjelasan seperti tadi, Anda tahu apa yang bakal Anda terima di mata kuliah ini. Anda tahu sasaran dari mata kuliah ini. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup perkuliahan, ataupun di situs LMS, ataupun di bagian komentar. Tetapi, sebelum saya menutup tutorial ini, video ini, saya coba kasih tantangan ke Anda, asa otak sedikit. Kenalkah Anda dengan game ini? Classic Snake Game. Itu di HP-HP yang masih monokrom, yang masih warna hitam putih aja. Kemudian naik Snake Game. Lebih berwarna. Dan sekarang Anda mungkin pakai game seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana struktur data pada permainan Snake? Bagaimana struktur data untuk papan permainannya? Bagaimana menentukan apakah ini Anda akan buat dalam bentuk array 2 dimensi ataukah Anda buat dalam bentuk linked list? Kemudian bagaimana penempatan makanan di papan permainan? Ini yang hitam ini menunjukkan makanan. Ini berisi data.
bisa angka. Kemudian bagaimana struktur data untuk ular atau cacingnya? Ini apa yang Anda buat? Apakah Anda buat dalam bentuk array yang berisi lokasi-lokasi dari si badan si cacing, si ular? Bagian merah adalah kepalanya, ini bagian badannya. Ketika ada perubahan arah, maka badan mengikuti lokasi dari badan sebelumnya. Kemudian bagaimana Anda menentukan jika terjadi tabrakan? Kemudian jika terjadi tabrakan, maka yang menabrak maka akan hilang. Bagaimana kondisi tabrakannya? Gambar ini menyatakan bahwa ular yang abu menabrak ular yang hijau. Terbayang? Silakan diskusikan. Saya tunggu ya. Oke, sekian mengenai pengantar struktur data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.